Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A, kelas 10 MIPA 2 ingin mempresentasikan tentang penentuan harga pokok produksi, harga jual, dan laba rugi. Untuk nama anggota kelompoknya terdiri dari Farhan Yusuf Abdillah, Jerry Ardianto Eng, Nurul Hidayah Pasaribu, dan saya sendiri, Naila Mardia. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang penentuan harga pokok produksi. Harga pokok produksi atau HPP adalah harga pokok dari suatu produk jika dijual dengan harga tersebut. Produsen tidak untung dan juga tidak rugi. HPP ditentukan untuk bisa menentukan harga jual. Dalam menentukan harga pokok produksi pada umumnya dilakukan dengan menggunakan metode full costing, akan tetapi biasanya dengan dipertimbangkan teknis seperti untuk tujuan pengambilan keputusan, maka digunakan metode variable costing. Yang kedua, tujuan penentuan harga pokok produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar untuk menetapkan harga, apabila suatu hasil atau barang pertama kali dibawa ke pasar, maka ongkos produksi sebagai dasar utama dalam penentuan harga penjualan. Sekalipun terdapat barang yang sama atau hampir bersamaan di pasar, namun harganya hanya merupakan faktor tambahan dalam penentuan harga. Yang kedua, menetapkan efisien tidaknya suatu perusahaan. Membandingkan harga pokok dengan harga pokok historis, dapat diketahui apakah suatu perusahaan bekerja secara efisien atau tidak. Harga pokok historis adalah semua pengeluaran untuk memproduksi suatu barang tambah pengeluaran lainnya hingga barang tersebut berada di pasar. Apabila harga pokok historis lebih tinggi dari harga pokok, berarti perusahaan bekerja secara tidak efisien. Yang ketiga, menentukan kebijaksanaan. Dalam penjualan keuntungan atau kerugian, suatu perusahaan mencerminkan kebijaksanaan dari pemimpinan perusahaan. Kebijaksanaan tentu harus diubah apabila dengan adanya kebijaksanaan itu perusahaan jauh daripada tujuannya. Yang keempat, sebagai pedoman dalam pembelian alat-alat perlengkapan yang baru, penentuan harga pokok dapat pula dipergunakan sebagai petunjuk apakah mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan diganti atau ditambah dengan mesin-mesin atau alat-alat perlengkapan yang baru. Yang terakhir, nomor 5, sebagai alat untuk perhitungan neraca. Untuk keperluan penyusunan neraca perlu diketahui harga barang-barang jadi yang masih ada dalam gudang. Ini dapat ditentukan dengan mengetahui beberapa harga pokok dari barang jadi yang bersangkutan. Penentuan harga jual. Harga jual adalah harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan produk tersebut. Harga jual bisa ditentukan dengan mempertimbangkan HPP dan juga produk pesaing. Harga jual ini meliputi harga dari pabrik dan harga konsumen. Harga dari pabrik tentu lebih murah karena saluran distribusi, agen, toko, counter, dan lain-lain. Tentu juga harus mendapatkan keuntungan. Harga jual produk maupun jasa dapat ditentukan dengan beberapa metode, antara lain penentuan harga jual normal. Ada dua unsur yang memperhitungkan dalam penentuan harga jual normal, yakni taksiran biaya penuh dan laba yang diharapkan. Dalam penentuan harga jual normal, harga ditentukan dengan menambah biaya penuh masa yang akan datang dengan suatu persentase tambahan di atas jumlah biaya markup. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Harga jual sama dengan taksiran biaya penuh tambah laba yang diharapkan. Penentuan harga jual dalam cost type contract merupakan penentuan harga jual berdasarkan kontrak pembuatan produk atau jasa di mana pembeli menyetujui harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari seluruh biaya tersebut. Penentuan harga jual pesanan khusus. Pesanan khusus adalah pesanan yang diterima perusahaan di luar pesanan regular perusahaan. Pemesanan biasanya memesan dalam jumlah besar sehingga harga yang diminta berada di bawah harga jual normal, yaitu di bawah biaya penuh yang dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi, namun di atas biaya variabel. Dalam keadaan ini perusahaan mendapatkan laba kontribusi sebab seluruh biaya tetap akan dibebankan pada perhitungan pesanan regular perusahaan.
Penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pada metode ini, harga jual produk didasarkan pada biaya penuh masa yang akan datang ditambah laba yang diharapkan. Produk dan jasa yang mendapat pengaruh atas peraturan pemerintah adalah produk dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat luas, antara lain bahan bakar, minyak, beras, telepon, listrik, dan sebagainya. Penentuan laba rugi. 1. Penerimaan kotor adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan sebelum dipotong total biaya. 2. Pendapatan bersih adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan setelah dipotong total biaya. Sekian penjelasan dari kami kelompok 2A 10 MIPA 2. Terima kasih.